Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Prasetya Tias SPD. Saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Pegadongan, Kabupaten Banjarnegara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi bimbingan konseling dengan nomor peserta 2015003600842. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Pegadongan Kabupaten Banjarnegara dengan layanan konseling kelompok kasus permasalahan bullying. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini ya untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tahu ya konseling kelompok kita Pak? Ada yang pernah melaksanakan? Semua? Ada yang sudah, ada yang tidak. Ya nanti itu akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya supaya kegiatan kita ini lancar, mari kita berdoa dulu ya, berdoa dulu untuk memperlancar kegiatan. Silakan, ada yang ingin doa ya? Ya, sebelum mengawali kegiatan di sore hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Sekali lagi terima kasih sudah berkumpul di sini. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat? Semangat ya. Dan yang paling penting apa itu? Kita hidup bahagia. Bahagia nggak? Iya. Ada yang galau hari ini? Oh saya. Ya, mudah-mudahan setelah ada konseling kelompok ini nanti bisa membuat suasana perubahan nanti yang lebih baik ya. Belum mulai, mungkin kita kenalan dulu ya. Mungkin kita sudah kenal, tetapi mungkin perlu kenalan lebih dekat supaya nanti ketika berdiskusi itu enak seperti itu. Ya, nanti kita akan menyebutkan nama dan juga hobi masing-masing. Oke? Ya. Perkenalkan, nama saya Santi, hobi saya memasak. Nama saya Faikul Said, hobi saya olahraga televisi. Perkenalkan, nama saya Ayu, hobi saya memasak. Nama saya Reza Fardani, hobi saya bermain sepak. Perkenalkan, nama saya Reza Fardani, hobi saya olahraga. Nama saya hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Swanjaya, hobi saya memasak. Ya, sudah kenal semua, dan nanti kita lebih akrab lagi supaya nanti konseling ini nanti bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih terbuka ya, karena kita sudah merasa dekat seperti itu. Sebelum melangkah ke kegiatan selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan apa itu pengertian konseling kelompok, kemudian tahap-tahapnya seperti apa, terus kemudian ada juga azas-azas yang harus kalian ikuti dalam kegiatan kelompok ini, dan juga nanti ada ikrar yang harus kita ucapkan supaya betul-betul bahwa dalam konseling kelompok ini kerahasiaan itu bisa terjaga. Ya, konseling kelompok mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah mendengar? Apa itu? Lupa. Ya, jadi apa nggak pengertiannya? Kira-kira apa yang pernah kamu lakukan dalam konseling kelompok itu? Menyelesaikan masalah. Ya, jadi betul apa yang disampaikan Mas Araf ya, bahwa konseling kelompok itu adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada anggota. Ya nanti kalian sebagai anggota, di sini saya sebagai pemimpin kalian sebagai anggota. Jadi layanan bantuan yang diberikan dari konselor kepada konseli dalam rangka menyelesaikan segala permasalahannya. Jadi nanti yang menyelesaikan, kami hanya membantu ya. Nanti kalian itu sebagai anggota kelompok itu nanti membantu yang nanti ditetapkan sebagai konseli yang masalahnya akan diselesaikan lebih dahulu. Jadi nanti tetap yang akan menyelesaikan permasalahannya adalah yang bersangkutan, konseli yang bersangkutan itu sendiri, bukan kita ya. Kita hanya membantu untuk supaya si konseli ini
kelompok seperti ini paling tidak nanti kalian bisa meningkatkan keterampilan untuk bersosialisasi, yang jelas itu yang pertama. Terus kemudian juga meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan pendapat, ya, itu paling tidak gitu. Terus kemudian di sini juga di dalam konseling kelompok itu juga ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah nanti ada tahap pembukaan, tadi sudah kita lakukan, kemudian ada tahap peralihan, kemudian nanti ada tahap inti, nanti di mana kita akan memilih konseling dan menyaksikannya, kemudian yang keempat adalah tahap penutup. Paham ya? Paham. Terus kemudian di dalam konseling kelompok ini nanti juga ada azas-azas yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah azas kesukarelaan. Apa itu azas kesukarelaan? Sukarela berarti tidak ada paksaan ya. Kalian kesini ada yang dipaksa? Ya. Ada ya. Sukarela karena keinginan sendiri. Kemudian yang kedua adalah azas kenormatifan. Apa itu azas kenormatifan? Jadi nanti ketika menyampaikan pendapat, nanti kalian harus saling menghargai, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Jadi ketika satunya berpendapat ya tidak boleh walaupun mungkin menyakitkan atau menyinggung ya tidak boleh bersinggungan seperti itu. Terus kemudian ketika sedang menyampaikan ya diberi kesempatan untuk kita dengarkan, nanti akan gantian. Seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah azas kerahasiaan. Nah ini yang paling penting di dalam konseling kelompok, bahwa nanti tolong segala sesuatu yang dibicarakan di sini itu tidak sampai keluar daripada anak-anak yang di sini, kita orang-orang yang di sini ya. Jadi masalahnya ya di sini, diselesaikan di sini. Kalau sudah keluar berarti sudah masalahnya sudah tidak ada gitu. Paham ya? Jadi tidak boleh diceritakan ke siapa-siapa. Itu nanti kita juga untuk memperkuat ada semacam ikrar untuk supaya nanti lebih mantap. Jadi nanti makanya di sini juga ada azas keterbukaan. Ya, jadi nanti diharapkan kalian itu bisa bercerita seterbuka-terbukanya. Pokoknya apapun yang ada di hati kalian diluapkan. Supaya nanti yang akan ini kan di sini teman-teman akan membantu, bisa maksimal nanti hasilnya. Bantuannya bisa maksimal, seperti kalau sudah tepat itu kan seperti itu. Jadi kalau ada yang ditutupi nanti akan beda lagi. Ya. Terkait dengan azas kerahasiaan, ini ada lembar persetujuan yang harus kalian tanda tangani. Ya, nanti kalian menandatangani satu-satu supaya nanti tidak bocor kerahasiaannya ya. Jadi ya, silakan diisi dan ditanda tangani. Silakan dikumpulkan kembali. Ya, ini sudah sebagai bukti ya kalau kalian akan menjaga kerahasiaan. Untuk selanjutnya kalian akan membacakan ikrar kesepakatan, ikrar persetujuan untuk menjaga kerahasiaan. Ya. Nanti coba ikuti nanti ya. Dengan ini saya menyatakan sanggup menerima, menyimpan, memelihara segala data dan keterangan lainnya yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, itu kita sudah membuat iklan ya. Silakan tanya turunkan kembali. Baik, untuk konseling kelompok hari ini kita sepakati waktunya ya. Kira-kira berapa menit? 45 menit cukup? Ya, kita akan melaksanakan konseling ini dalam kurun waktu 45 menit. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Ya, baik. Sudah siap untuk kegiatan? Sudah. Ya, saya ulangi lagi, saya ingatkan kembali bahwa nanti ketika mengungkapkan permasalahan harus terbuka. Ya, tidak boleh ada yang ditutupi ya, supaya nanti dalam membantu lebih enak. Baik, sebelum untuk menyemangat ini kita adakan SBG dulu ya. Tepuk 1, tepuk 3, 2. masih belum konsentrasi. Ulangi lagi. Tepuk 2, tepuk 3,
Ya, jadi saya ingatkan kembali bahwa di sini adalah konseling kelompok. Dengan kalian dipanggil ke sini, ini memang dipanggil ya, tetapi saya tidak memaksa untuk kalian itu mau atau tidak. Jadi kalian memang di sini sukarela. Dan kenapa ini ada hubungannya dengan topik yang akan dibicarakan pada konseling kali ini, yaitu tentang kasus yang dibicarakan pada hari ini adalah tentang bullying. Kita mulai kepada pokok pembahasan kali ini ya, tentang bullying, tentang rendahnya pengendalian emosi sehingga mengakibatkan tindak pembulian atau perundungan. Nah, bullying sendiri itu apa? Ada yang tahu artinya bullying? Tahu. Apa, Mbak? Kekerasan kepada orang lain, baik verbal maupun non verbal. Ya, mungkin ada pendapat yang lain? Cukup sih. Yang verbal yang seperti apa? Dengan omongan. Dengan omongan dan ucapan ya, dengan omongan. Misalnya apa itu? Contohnya olok-olok, apa lagi? Mengejek, Memanggil dengan nama orang tua. mengambil nama orang tua, terus terus di samping dengan verbal juga secara fisik. Contohnya secara fisik kan seperti apa? Memukul. Menjeliting yang menendang ya. Terus apa lagi? Memangsal. Terus apa lagi? Menyakar. Mencubit dan lain sebagainya. Menakok. Jadi ada hubungannya dengan fisik. Kemudian ada juga kalau zaman sekarang itu mengejek, menghina itu juga lewat atau mengancam itu lewat apa namanya? Lewat media atau lewat media elektronik. Namanya apa itu? Bullying juga. Kemudian ada yang bully dengan apa namanya mengasingkan seseorang. Misalnya itu misalnya jelek saya nggak mau itu. Itu namanya apa itu? Bullying, relasi kenal ya. Jadi itu. Jadi kalau kalian itu pernah apa namanya menyingkirkan atau mengasingkan seseorang, berarti kalian pernah melakukan tindak pembulian. Usul ya. Jadi hati-hati karena sekarang perundungan itu apa bullying itu ada hukumnya ya, ada hukumnya. Makanya perlu apa namanya ditekankan sekali untuk jangan pernah atau harus tidak jangan melakukan tindakan bullying. Nah untuk ini kalian bisa menceritakan pengalaman terkait bullying. Silakan masing-masing nanti bisa menceritakan apa yang sudah pernah dialami tentang bullying. Mulai dari mana dulu ini? Silakan Khalid. Menurut saya pernah dibully karena karena tahu-tahu pulpen hilang ternyata dari teman. Terus tiba-tiba ditonjok di belakang, nggak tahu salah apa. Ini itu aja. Berarti pernah dibully ya? Kalau bully? Kalau bully, seingat saya sih belum pernah. Belum pernah mengolok-olok? Ya separpanya paling itu. Oh, berarti kan pernah ya. Namanya bully itu ya tadi tidak hanya yang mengambil orang. Ya, itu tadi mengolok-olok dengan ucapan saja merendahkan itu juga termasuk bully. Misalnya si hitam atau si apa ya, si kocil misalnya itu juga termasuk bully ya. Ada. Ya, oke. Ini masalahnya dari kali kalau dari Bayu. Saya pernah dibully, saya pernah diolok-olok sama teman saya menggunakan nama orang tua saya. Nah, dibully ya? Ya. Pernah membully? Bully ya paling dendam ikut mengolok-olok. Pernah ya? Iya. Sudah. Terus kemudian ada pengalaman yang lain mungkin Mas Raffa selain yang disebutkan tadi? Diolok-olok tuh paling. Kalau lain fisik tidak ya? Fisik tidak. Di cyberbullying, malah di cyberbullying itu tidak diancam itu tidak. Tidak pernah. Oh, oke. Kalau saya pernah dibully Bu. Pernah dibully. Iya. Pernah dibully? Pernah. Contohnya? Membully ya sudah pernah. Sering mana antara membully dan dibully? Ya sering membully sih Bu. Oh, sering membully. Oke, coba ceritakan yang membully itu yang seperti apa yang pernah kamu lakukan. Bully itu tindakannya seperti apa yang pernah kamu lakukan? Ya mengolok-olok teman Bu. Mengolok-olok. Apa memukul teman. Oh, pernah memukul juga? Pernah Bu. Oh, kenapa itu? Ya sudah pernah dipukul gantian Bu. Oh, karena udah pernah dipukul,
Tapi dipukulnya pada waktu itu apa dulu? Ya dulu sih Bu. Oh dulu, berarti karena kamu dendam ya? Iya. Terus apa lagi? Ya mungkin itu sih Bu. Berarti antara membuli dan dibully itu banyak membulinya ya? Iya Bu. Kamu pernah nggak merasa yang dibully itu seperti apa gitu, merasakan nggak? Kamu kan pernah dibully ya? Pernah. Ya merasakan Bu. Sedih. Mungkin Jaki sudah, tinggal silakan apa yang belum menyampaikan pengalaman terkait bully, apa yang pernah kamu rasakan? Saya pernah dibully sama teman saya karena saya menurut sama hitam. Oh, pernah dibully. Kalau membully? Kalau membully sih pernah balas dia terus kembali. Sering juga. Dia nggak sering banget. Balas dendam terus kemudian apalagi karena apa? Karena mengolok-olok. Mengolok-olok. Ikut-ikutan juga? Iya, Temannya banyak yang membully nggak? banyak. Banyak. Menurut kamu seperti itu hal biasa nggak? Iya sih. Ada lagi yang bisa diceritakan nggak? Oh enggak. Mungkin nanti selanjutnya. Pengalaman dari Mbak Siva seperti apa? Pengalaman saya pernah dibully sama teman-teman, Siapaan? dialog-alogin sama orang tua. Kalau panggilnya orang tua, terus apa lagi? Terus udah sih itu aja. Cuma dialog-alogin. Dialog-alogin. Gimana? Merasa sedih? Diambil pulpennya mungkin? Enggak pernah. Oh enggak pernah. Mengambil ya. Iya. Mengambil. Kalau mengambil itu namanya kamu juga pernah membuli. Iya pernah juga. Oh berarti membuli ya, pernah membuli. Ini dari pengalaman kalian semua ini kira-kira yang paling berat masalahnya siapa ini? Yang paling banyak membuli, banyak mungkin banyak permasalahannya siapa kira-kira? Oh ya Pi, kenapa ya Pi? Karena dia lebih banyak membulinya daripada Banyak membulinya daripada membuli dan ada buktinya kalau yang dibully yang itu merasakan mungkin teman-teman kalian? Oh ada, banyak curhat. Ternyata korbannya banyak ya Pi. Oke. Oh gitu ya. Ya, ini berarti sepakat untuk masalah Yafi yang akan diselesaikan? Sepakat. Yafi setuju? Setuju. Ya, karena ternyata Yafi bahwa perundungan atau pembulian itu sangat meresahkan ya, terbukti dari teman-teman kalian yang komplain yang tidak terima kalau telah dibully seperti itu. Nah sekarang coba ceritakan, ini kan menjadi suatu masalah nggak yang berdoa seperti itu? Masalah. Pengen berubah nggak? Ini. Yakin pengen? Ya nanti kalau kamu pengen berubah, silakan kamu coba ceritakan pengalaman kamu sebentar-bentarnya supaya apa sih yang membuat kamu itu membuli. Terus kemudian jadi kita cari tahu akar permasalahannya itu apa yang membuat kamu itu membuli. Ya nanti setelah tahu, oh iya, nah penyebabnya ini kenapa saya membuli. Nah itu kan nanti kamu bisa memperbaiki dari situ. Waktu itu ya nanti akan dibantu oleh teman-teman kamu bagaimana kamu harus melangkah ya. Tetap saja nanti yang memutuskan kamu berubah atau tidak ya tetap kamu gitu loh ya. Tapi nanti yang mungkin akan dari cerita kamu nanti akan ada masukan-masukan dari teman-teman kamu yang sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan kamu tetap serahkan bisa kembali lagi ke tapi yang semula. Tadi sedikit ya karena balas dendam gitu kan, terus kemudian karena apa tadi balas dendam ya, dulu pernah gitu ya, jadi kamu merasa apa ya, mereka membuli ya saya harus kayak gitu. Tadi sudah sepakat bahwa permasalahan dari Yafi dulu yang untuk diselesaikan, silakan Yafi boleh menceritakan kembali pengalamannya. Sekali lagi di sini ada azas keterbukaan ya dan azas kerahasiaan. Jadi kamu diharapkan nanti terbuka dan juga tidak perlu khawatir untuk masalah kamu itu tersebar gitu loh, tersebar di luar teman-teman kalian di sini. Paham ya? Jadi sekali lagi apa yang ada
ada di hati kamu dikeluarkan? Ya, saya membuli karena saya di rumah sering dimarahi orang tua saya. Ya, saya melampiaskan sekolah karena tidak bisa kontrol emosi dan akhirnya membuli teman-teman saya. Mungkin merasa apa namanya diperlakukan yang di rumah yang tidak adil begitu, terus kamu seperti itu membalas di sekolahan. Ya, Terus ya. apa yang kamu lakukan? Saya di sekolahnya membuli teman dengan Contohnya apa saja yang kamu lakukan? ya mengalah-alah teman, terus memukul teman, ya mengambil pulpen, ya biasa. Tapi udah banyak yang korbannya. Ya sudah, banyak. Sejak kapan kamu kayak gitu? Ya saya SD Oh, jadi masih SD udah berani gitu ya? sudah. Udah luar biasa. Kondisi orang tua kamu gimana di rumah? Ya terima kasih. Sering memarahi kamu. Sering. Apa perasaan kamu saat membuli sama bully? Ya saya merasa puas saat saya membuli teman saya. Senang juga membuli. Ya senang. Tapi tindakan kamu itu menurut kamu baik apa enggak? Tidak baik sama sekali. Justru merugikan banyak orang ya. Kok bahagia saat melakukan hubungan seperti itu? Tidak, saya tidak bahagia. Saya cuma merasa puas. Kalau nggak bahagia, kenapa kamu masih lakuin hal itu? Ya, saya juga tidak tahu. Guru-gurunya. Yang penting puas itu aja. Menurut kamu perbuatan itu baik? Tidak baik sama sekali. Kalau tahu itu perbuatan tidak baik, apa kamu mau meneruskan lagi perbuatan itu? Masih mau meneruskan? Ya, mungkin tidak jika saya tidak jauh dimarahi orang tua saya. Oh, Jadi penyebabnya kamu sering dimarahi gitu di rumah? Ya, karena kamu dimarahi terus jadi kamu melakukan tindakan seperti itu. ya. Oh, dari pelampiasan. Oke, mungkin ada masukan lagi atau apa yang ditanyakan lagi sama Yafi? Penyebab kamu dimarahi apa sama orang tua itu karena apa? Kamu sering Ya, nggak nurut gitu. ya, saya pulang main selalu telat kayaknya. Cara di rumah itu? Ya, Emang kamu kalau main gak pernah izin gitu? Barang pernah. Ini sekarang. Ya, Kamu pulang paling malam itu sampai jam berapa? ya. Apa sampai pagi? Main malam sampai pagi. Tadi malah sampai nggak pulang gitu. Ya, Gak inget waktu ya. ya. Itu orang tua di rumah nyariin kamu apa enggak? Ya kadang nyariin kadang enggak. Perasaan kamu bagaimana kalau pas saat dimarahi? Ya, Jengkel, marah, biasa aja. ya saya marah ikut marah sendiri. Oh, gimana? Gimana ya? Ya, Tapi kamu tahu itu sesuatu yang salah. ya saya tahu sih. Kamu tahu tapi tidak bisa apa namanya kontrol seperti itu. Ya. Bawa emosi mungkin. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, mungkin boleh Ibu menambahkan ya bahwa kalau saya lihat, kalau saya perhatikan kalau Yafi itu apa namanya melampiaskan kemarahan karena dia merasa marah juga karena di rumah itu merasa tidak dianggap seperti itu, betul? Seperti itu ya, jadi merasa tidak diperhatikan, seringnya dimarahi seperti itu. Jadi ada keinginan untuk melampiaskan di dalam lingkungannya Yafi karena di rumah biasanya kalau orang tuanya marah, kamu marah? Ya biasanya iya begitu. Oh, ikut marah juga. Oh, berarti ini temperamen ya. Maksudnya kontrol emosinya itu kamu perlu perlu dikelola lagi. Terus misalnya pengen tanya, apakah yang kamu lakukan itu kamu merasa nyaman dengan kamu melampiaskan? Kamu tadi mengatakan kamu itu puas. Yes. Puas.
Ya. Nah dari situ ibu mengidentifikasi bahwa kamu itu memiliki pikiran-pikiran yang irasional, yang tidak wajar gitu loh. Bahwa kamu itu menindas orang lain itu seperti hal biasa. Nah ini apakah menurut kamu itu seperti itu tidak bermasalah bagi mereka? Menurut kamu? Menurut saya sih tidak sedih. Mereka tidak sakit ketika kamu sakit? Ya, sakit sih. Oke, jadi sakit ya, tahu ya kalau kamu sakit ya. Nah inilah bahwa sebetulnya kamu memiliki pikiran rasional ya mas ya, bahwa ternyata itu perbuatan yang benar masalah positif apa negatif? Yang negatif, ya betul. Jadi kamu tahu sebenarnya ada dalam hati kecil kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Ya salah. Nah inilah yang membuat kamu itu pemikirannya irasi dan tidak wajar. Jadi tapi ini bisa diubah ya mas kalau kamu itu mau ya. Kalau kamu coba kamu pikirkan atau kamu tanyakan pada diri sendiri apakah yang harus kamu lakukan. Apakah kalau tetap seperti itu orang lain itu akan berubah jadi baik sama kamu ketika kamu mau beli? Tidak sih. Tidak. Jadi tetap saja mereka marah Ya, atau tambah marah? tambah lagi. Nah itu makanya ini bisa diubah untuk bisa menjadi pemikiran yang rasional. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman YAPI untuk supaya bisa terserahkan, supaya bisa mengubah pola pikir yang seperti itu. Mungkin orang tua kamu di rumah itu salah paham sama kamu. Mungkin menurut saya kondisi orang tua kamu yang sedang capek, makanya perilaku kamu seperti itu dan kamu salah paham. Ya, jadi kamu harus lebih menghargai orang tua gitu, jangan berpikiran yang tidak baik. Bukan perlakuan kamu jadi yang lebih baik. Lebih baik kalau ada masalah itu jangan dilampiaskan ke orang lain, karena itu kan bisa merugikan orang lain. Diri kamu juga kan kamu bisa dibenci sama orang lain. Lebih baik kamu menceritakan sama orang terdekat kamu seperti teman atau gimana gitu untuk mencari solusi. Ini dari yang lain mungkin? Kalau kamu cuma melakukan seperti itu karena ingin meluapkan emosi, sama aja kamu tuh membuat orang depresi, ketakutan, dan kamu tidak merasa bersalah. Itu sama aja pikiran kamu tuh tidak wajar. Hanya cuma ingin meluapkan emosi dengan membuli orang lain. Paham yang dimaksud? Ya jadi kamu punya pemikiran yang tidak logik ya, tidak logik karena tidak apa yang benar disampaikan juga sifat bahwa kamu punya punya keinginan untuk menindas orang lain supaya kamu puas, supaya kamu itu terlampiaskan seperti itu kan? Ya, nah inilah pemikiran kamu berarti yang tidak rasional seperti itu. Oh ya, pemikiran tidak irasional ya, tidak logik, tidak wajar itu. Nah, apakah kamu seperti itu? Kalau seperti itu, kamu hanya merasa puas, tapi bahagia nggak? Tapi puas karena sudah gitu. Tapi setelah itu tanggapan orang-orang gimana? Ya biasa sih, bukan saya sudah biasa melakukan seperti itu. Bagaimana menurut pendapat kalian tanggapan orang kalau Yafi sedang membuli itu? Apakah mereka biasa-biasa saja? Mungkin yang dipikirkan kamu orangnya tetap biasa saja, tapi kan mungkin mereka berpikir kayak gimana sih, apa sih itu bully aja, pergi aja lah. Mungkin pikiran orang lain seperti itu. Rasa ketakutan. Kalau kira-kira mereka itu senang nggak dengan perilaku bully? Mungkin merasa terganggu sama. Kalau menurut Yafi biasa saja. Ya. Kalau menurut Yafi biasa saja, tapi pada kenyataannya banyak yang terganggu ya. Ini tadi sudah banyak masukan-masukan ya, Yafi dari teman-teman kamu. Mudah-mudahan kamu bisa tergerak pikirannya, bisa berubah ya, bisa mengubah pola pikir kamu yang tadinya irasional menjadi rasional, yang tidak wajar menjadi wajar kembali ya, sehingga menjadi
apa namanya Yafi yang baru seperti itu. Terus ini nanti juga coba kamu tulis rencana kamu untuk berubah. Nanti akan saya kasih format untuk apa namanya mengontrol diri kamu ya. Nanti setiap kali ada perubahan nanti saya akan tanyakan seperti itu. Paham ya? Ya. Terus kemudian saya ingin menanyakan gimana nih perasaan terutama yang perasaannya setelah mengikuti konseling ini? Ya, perasaan saya menjadi lebih enak. Saya menjadi tahu perilaku saya akhir-akhir ini baik atau tidak. Lebih lega lagi, lebih lega. Untuk yang lain bagaimana? Ya, Setelah konseling ini senang sih Bu bisa bertukar pendapat. bisa tahu ya, bisa tahu apa namanya? Ininya senang apa enggak? Senang. Rasanya? Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, ini saya kira mudah-mudahan Yafi bisa apa namanya bisa ini ya bisa berubah bisa terserahkan. Ya, ini sebelum nanti kita tutup, coba kita ambil kesimpulan sebelumnya. Mungkin sebelum kita mengambil kesimpulan dari pertemuan ini ya, nanti Ibu ini ya nitip apa namanya kalian mengisi hasil evaluasi hasil nanti tapi lewat Google Form ya nanti siap nanti saya kirim lewat Google Form ya. Isi ya. Terus kemudian coba kita ambil kesimpulan dari apa namanya pertemuan ini kira-kira bagaimana? Sebaiknya kamu rubah pikiran kamu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal supaya perilaku kamu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa kamu yang mau berubah dari sekarang? Ya, mungkin saya akan berubah. Mungkin Belum yakin berarti. Ya. Insya Allah. usaha ya. Iya. Saya yakin usaha. Kamu bisa. Yakin Bu. Sebaiknya kamu mulai berubah dari sekarang untuk menata masa depan yang cerah lagi. Ya, kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin bersedekah apa meminta maaf kepada korban yang pernah kamu bully. Ya, kalau menurut saya kalau kamu bercerita sama orang yang lebih dekat, itu yang udah dekat, yang biasa sering sama kamu bercerita, walaupun kamu nggak dapat solusi kan, kamu bisa lebih tenang, emosinya juga bisa menurun. Menurut saya seperti itu. Ada yang lain mungkin masukan? Silakan memberikan masukan untuk Yafi supaya bisa tercerahkan. Mungkin dari konseling ini kamu dari pemikiran yang irasional bisa menjadi yang rasional. Nah, mungkin itu aja sih. Jadi bully adalah perbuatan yang bisa merugikan terutama bagi pelaku maupun korban. Kalau bagi pelaku bisa dijauhi dari banyak orang atau diasingkan. Terus kalau dari korban sendiri bisa merasa depresi atau stres. Jadi mengelola emosi itu sangat penting untuk menghindari terjadinya pembulian. Ya, benar apa yang dikatakan Mbak Yu ya bahwa bully itu memang sangat-sangat merugikan, baik bagi pelaku ataupun bagi korban. Tadi yang disampaikan bahwa pelaku itu mesti akan dijauhi, akan diasingkan. Walaupun merasa puas ketika membuli, tapi saya yakin dalam perasaannya Yafi, betul apa enggak Yafi? Ada perasaan tidak nyaman. Ya, terjadi bahwa Yafi tidak bahagia ya, tidak bahagia. Gitu. Jadi untuk korban sendiri itu bisa depresi, bisa sakit hati, bisa kecewa, bisa marah, bisa sedih dan sebagainya. Nah, kalau yang lebih parah lagi bisa stres, depresi kan seperti itu. Sampai bahkan mungkin ada yang bunuh diri atau yang dari putus sekolah karena kena mental lah, intinya seperti itu. Jadi perlu dipikirkan kembali apa yang dilakukan. Tapi satu yang perlu kalian pahami bahwa itu adalah semua itu yang sudah dilewati adalah merupakan pembelajaran ya. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak itu akan nakal meskipun enggak, itu bisa diubah ya. Jadi pandangan orang itu bisa diubah juga. Kalau pikir yang juga disitu bisa diubah juga dari yang tadinya merasa tidak bersalah ketika
Kira-kira kalau sekarang pasti gimana ya? Akan melakukan itu lagi? Tidak ya. Ternyata itu salah ya. Ya jauh di dalam hati kecil si Yafi itu merasa salah. Jadi tetap maju terus Yafi untuk berubah ya. Pokoknya terus kontrol emosi supaya bisa mengubah pola pikir kamu gitu ya. Jadi yang namanya penyebab itu kan hanya pemicu saja. Orang tua marah itu karena kamu jadi marah itu hanya penyebab. Tapi kamu bisa introspeksi diri bahwa ternyata kalau saya tidak terpengaruh, saya juga tidak akan melakukan pembulian seperti itu. Jadi kalau memang kamu merasa bersalah ya kamu tinggal introspeksikan mungkin seperti itu ya. Jadi itu terus kemudian seperti kalau misalnya itu seperti orang itu semuanya pernah melakukan kesalahan ya Pak ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi ibaratnya kalau lembaran itu isinya coret-coretan bagus nggak? Enggak ya itu kalaupun tidak bisa dihapus kita buka lembaran ya lagi. Nah itu terus yang harus camkan itu supaya bisa menjadi pribadi yang baru kan seperti itu. Siap? Ya nanti ibu akan mengontrol dengan lembar kontrol ya untuk mengukur pencapaian Yafi dalam berubah seperti itu sampai mana ya nanti akan kami pantau seperti itu. Siap ya? Ya mungkin itu pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan di sini, kita diskusi di sini membawa manfaat seperti itu ya. Ya ini mungkin sudah cukup ya. Ini juga sudah mencukupi. Silakan untuk untuk diakhiri dengan doa ya. Ya sebelum mengakhiri kegiatan di sore kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kembali. Selesai. Ya, sekali lagi sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi bermanfaat ya, bisa mengubah kalian menjadi pribadi yang baru yang menjadi penerus bangsa ya. Intinya yang manusia berkualitas besok menjadi manusia yang sukses. Amin. Mungkin itu saja.